Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita ke pengajian, berapa kali kita akan selalu sebutkan di dalam pengajian nama beliau. Sekarang kita akan baca hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayunfakhu fihi ruhuhu wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه Bukhari Muslim. Hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW yang urutan ke-6 masuk Islam. Itu adalah Ibnu Mas'ud, urutan ke-6 masuk dia masuk Islam. Sebelum masuk Islam Ibnu Mas'ud, dia adalah pernah bertemu Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab, dan Ibnu Mas'ud pada waktu itu kerjanya adalah mengembala kambing, mengembala ternak, dan Rasulullah SAW minta supaya Ibnu Mas'ud memberikan susu untanya. Dan dia ditawarkan pada waktu itu bahwa bagaimana kalau saya disedekahkan susu untanya, wahai Ibnu Mas'ud, saya haus. Karena kebiasaan orang Arab itu adalah kalau dia haus adalah dia minum susu dan susu perah. Dan pada waktu itu Ibnu Mas'ud dia belum masuk Islam, dan dia mengatakan bahwa wahai Rasulullah, yang mengakui Rasulullah SAW bahwa dia adalah salihun, sekalipun dia belum masuk Islam. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini hanya mengembala saja, tidak ada hak saya untuk memberikan susu unta saya, karena ini adalah hanya dipekerjakan, dan ini belum masuk Islam. Luar biasa memang sahabat itu, kadang-kadang memang sudah ada ciri-ciri dia adalah orang baik sehingga dia masuk Islam pada waktu itu. Ternyata setelah dia masuk Islam, Ibnu Mas'ud ini adalah mendapat ancaman yang luar biasa kepada orang kaum musyrikin. Di dalam sejarah dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu adalah dijemur di atas pasir karena dia membaca Al-Quran sampai mereka dia bengkak badannya karena mereka dapat pukulan dan lain sebagainya. Ternyata sahabat yang lainnya mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, apakah Anda masih mau membaca Al-Quran di hadapan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi pada waktu itu? Dia mengatakan mudah-mudahan dia mendengarkan dan dia bisa masuk Islam. Itulah Ibnu Mas'ud, dan dia memang adalah wahab. Yang kedua, mereka dibuli oleh Rasulullah SAW ini sahabat karena dia pernah memanjat kurma dan kelihatan betisnya. Karena begitu kecilnya orang ini, maka para sahabat dia tertawa di bawah, dan Rasulullah SAW menasihati sahabat bahwa Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang urutan ke-6 masuk Islam, tapi kau lihat betisnya dan kau ketawakan, ternyata betisnya itu lebih berat betisnya yang satu itu daripada gunung Uhud yang ada di Madinah. Artinya dia
adalah amalnya yang luar biasa karena kewaraannya. Makanya banyak dipuji oleh Rasulullah SAW, sahabat Ibnu Mas'ud. Dan kalau kita lihat sejarah-sejarah para sahabat seperti juga Imam Syafi'i dan sebagainya, memang yang banyak berhasil untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memang kewaraannya. Dia warah, dia hati-hati, dia segi warah, hati-hati. Imam Syafi'i juga bercerita, yaitu diceritakan bahwa karena beliau kalau saya tidak salah dia 6 bulan sudah hafal Quran, namun hafalannya pada waktu itu dia tidak terlalu lancar, dan dia mengeluh pada gurunya, yaitu dia katakan, saya ini hafalanku karu-karuan, apa penyebabnya? Dan saya rasakan saya sudah warah tentang masalah makanan, apanya kira-kira yang salah. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i, syaqautu ila waqi', dia gurunya kepada wakil besar, bahwa coba periksa, kalau anda mau datang ke rumah gurumu untuk menghafal, kamu lewat mana? Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya lewat ke pasar, kemudian saya akan ke rumah guru saya, dan saya tutup telinga saya dengan kapas, karena saya tidak mau mendengar perkataan-perkataan orang pasar. Ternyata dia lewat di situ kan, walaupun dia tutup, mungkin dia ada dengar pasar itu. Dia katakan sejelek tempat di dunia ini adalah pasar, seindah-indahnya tempat di dunia ini adalah masjid. Jadi kalau anda sering ke pasar, itu adalah tempat yang sejelek. Jadi kata Rasulullah SAW, bayangkan Imam Syafi'i hanya dia lewat pinggir saja, hafalannya bisa karu-karuan karena mendengarkan musik berbagai macam ya di situ di pasar. Akhirnya setelah dia dengarkan pesan gurunya, Imam Syafi'i dia putar balik jauh, dia tidak lewat ke pasar. Ternyata alhamdulillah hafalannya dia sudah bagus kembali. Jadi memang kalau kita akan lihat dan teliti para sahabat ini adalah rata-rata dia memiliki kewaraan. Itu saya ceritakan kembali, juga Imam Nawawi seperti itu juga dia warah. Jadi mari kita akan juga selalu periksa diri kita di mana letak kesalahan, kehilapan. Contoh misalnya, kalau malam kebiasaan kita adalah salat tengah malam, tiba-tiba kita tidak bangun, maka periksa dirinya, jangan-jangan ada yang salah lain. Biasa kita akan senang ke masjid, tiba-tiba mundur, maka periksa makanan, periksa pendengaran, periksa penglihatan, jangan sampai ada yang salah yang kita lakukan. Karena seperti itu semua yang biasa terhalang itu karena hati kita tidak bersih. Yaitu Abdullah bin Mas'ud, dia ceritanya bahwa itu sebelumnya masuk Islam, kemudian memang sudah ada benih-benih keislaman, karena dia sudah memiliki yang namanya amanah. Jadi Rasulullah SAW itu dia datang di bumi ini hanya untuk menyembuhkan akhlak, menyempurnakan akhlak. Karena akhlak pada orang Arab, ya alhamdulillah sudah ada benihnya. Jadi pada malam ini yang kita akan mau bahas tentang masalah hadisnya Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud yang disyarah oleh Imam Nawawi, ya di dalam Al-Mashhab Imam Syafi'i. Haddasana, kalau saya katakan haddasana, kami telah mengatakan, kami telah membicarakan, kami telah sampaikan, kata Rasulullah SAW. Yang dijelaskan Imam Nawawi bahwa haddasana, haddatha wa akhbaru fil lughatil arabiyyah bimakna wahid. Artinya haddasana ini kalau kita akan berbicara dan pakai nun itu namanya jamak. Kami telah menemukan padahal maknanya adalah satu orang yang mengatakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti di dalam Al-Quran, kalau anda mendapatkan misalnya nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia kami, itu jamak. Inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran. Seakan-akan kalau orang tidak pernah mengaji, tidak pernah dia pengajian, dia terjemahkan berarti Allah itu banyak menurunkan Al-Quran. Padahal kami di situ di dalam bahasa Arab namanya litazim, penghormatan diri kalau kita akan bercakap.
misalnya saya mau ke sini, saya katakan ila aina, mau kemana? Saya jawab nahnu ila silal bait, kami dari rumah. Itu nahnu, kami pada asal sendirian. Di dalam bahasa Arab itu ketinggian bahasa Arab, ketinggian bahasanya luar biasa. Jadi bukan berarti kami di dalam bahasa Indonesia itu adalah jamak di dalam bahasa Arab, tidak. Nahnu inna nahnu nazzalna, kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Itu terjemahan. Jadi kalau hanya terjemahan yang kita bisa baca biasa, tidak bisa kita tahu karena kadang-kadang berbeda maknanya yang sesungguhnya. Jadi di sini katakan haddatsana, ya bila Imam Nawawi guru kita bahwa haddasa wa akhbaru fil lughati al-arabiyyah bimakna wahid adalah hanya dia satu orang yang mengucapkan perkataan ini. Siapa itu? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya kadzalika 'inda ulama al-muhaddisin. Begitulah para ulama-ulama terdahulu, dia berbahasa dengan bahasa yang begitu indah, yang begitu tinggi di dalam kaidah tata bahasanya, di dalam balaghah mereka. Jadi orang itu harus menguasai namanya balaghah, tata bahasa Arab, baru bisa dia menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Arab yang indah, terutama dalam Al-Quran. Tidak sembarangan dia bisa menerjemahkan Al-Quran, karena kalau hanya kita baca terjemahannya dan kita tidak pahami makna aslinya di situ, maka bisa orang sesat. Karena di dalam bahasa Arab itu adalah kadang-kadang satu makna dia bisa pecah sampai 40 makna, ya. Lakin indal akhirin, akan tetapi di ulama-ulama belakangan ini mansaru yarifuna baina haddatsana akhbarana wa 'allama zalika ma dhakara fi mustalah hadis. Ada juga tentang masalah mustalah hadis. Wa qalu wa huwa as-shadiq wal masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar, berkata benar. Tidak pernah Rasulullah SAW tidak berkata benar. Semua perkataannya adalah benar. Makanya dia katakan orang Islam yang paling baik adalah orang yang sudah mampu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat baginya. Itulah Islam yang paling baik. Ada orang ditanya oleh Rasulullah, ayyul Islam yang baik, manakah yang disebut dengan Islam yang baik? Maka dia katakan, kalau orang sudah mampu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat baginya, dia sudah tinggalkan itu. Itu yang kata Rasulullah. Dan beliau ini adalah huwa shadiq, dia adalah shadiq. Ini shadiq, perkataannya memang benar, tidak pernah dia tidak benar. Rasulullah SAW shadiq. Wal masduqu, ini mim masduqu, seperti mau sama kalimatnya shadiqu wal masduqu. Biasanya masduqu adalah dibenarkan semua orang, baik lawan maupun teman. Masduq di dalam bahasa Arab. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya adalah perkataan tidak pernah dia berkata tidak benar, semuanya benar karena shadiqu, simpai namanya. Masduqun dia adalah dibenarkan oleh kawan maupun lawan. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW memang luar biasa orangnya, karena shadiqu masduqun, benar dan dibenarkan perkataannya. Apa kata dia? Inna ahadukum, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian ini, diceritakan para sahabat, yujma'u khalquhu bi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu semua ini telah dikumpulkan, diceritakan pada manusia, para sahabat, bahwa sesungguhnya kalian ini diciptakan, dikumpulkan di dalam penciptaan, di dalam perut ibunya, ibu kita masing-masing, 40 yawman nutfah. Pertama adalah 40 hari itu sperma mani laki-laki dan sperma perempuan itu dia berkumpul di rahim ibu. Berapa hari itu proses? 40 hari. Jadi mani, kalau dia berhubungan intim suami istri
dan bercampur itu adalah 40 hari lamanya proses. Kemudian ini baru nutfah, biasanya nutfah adalah air mani. Nutfah kata Rasulullah diceritakan pada sahabat. Summa yakunu alaqatan, kemudian setelah dia misla zalik, setelah dia diproses selama 40 hari, summa yakunu alaqatan misla zalik, maka dia kemudian menjadi darah alaqah. Jadi 40 itu summa yakunu alaqah, nutfah 40 hari juga, ditambah lagi jadi darah alaqah 40 hari juga. Summa yakunu mudghah, kemudian diproses lagi menjadi mudghah misla zalik selama 40 hari juga. Jadi sudah berapa hari itu? Sudah 120 hari. 120 hari dia berada di rahim ibu. Kita akan berada di situ. Summa yursalu ilaihi, yursalu ini adalah fi'il mudhari majrur namanya kalau dalam bahasa Arab. Yursalu di situ adalah dikirim malaikat. Kita tidak tahu di sini malaikat siapa. Summa yursalu ilaihi malak, kemudian malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunfakhu fihi ruh, kemudian ditiup roh masuk ke dalam. Jadi 120 hari baru ada roh masuk. Kalau dia sudah sampai umur sekian, maka anak itu harus diberi nama seandainya dia keluar belum sampai waktunya. Harus diberi nama. Aja maka ada anak perdah, bukan. Orang yang sekarang banyak juga menyebut anak-anak seperti begitu. Pernah saya dapat ada orang, Allah wa'ala padanya sudah tua. Kalau imam maulid dia bawa misalnya malik 4 atau 5, karena katanya anak perdana 2. Saya katakan kenapa mau diurus lagi anak seperti itu? Nah sedih sama macam-macam mah coba bayar kalau tidak ada kamu, kalau dia gagal. Padahal di sini kita bahas summa yursalu ilaihil malaku. Kalau orang sudah selama di dalam rahim itu 100 lebih, umurnya sudah 100 kan 40, berarti dikirim malaikat fayunfakhu fihi ruh. Baru dikirim masuk dia memasukkan ruh di dalam tubuhnya, nyawa yang kita pakai. Kemudian bagaimana? Setelah dia di situ sudah dikirim malaikat ini, kan tadi 40 mudghah, kemudian 40 alaqah, kemudian kan nutfah dulu, nutfah kemudian alaqah, mani dulu, kemudian darah, kemudian daging. Sudah digali, maka dia dimasukkan roh ke dalamnya 40 hari prosesnya. Jadi setelah 40 hari, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Setelah itu, maka bergerak-geraklah janin yang ada di dalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, suruh dia tulis 4 masalah. Tulis itu 4. Apa itu? Bikatabin, pertama tulisan malaikat itu, perintah itu dirizki. Kalau rapi ini 120 solat disuruh dimungkin, atau nyawa sudah dia suruh tulis rezekinya. Berapa rezekinya orang itu? Wa ajalihi, ajalnya berapa? Wa amalihi, perbuatannya nanti, perlakuannya nanti. Syakiyun, apakah dia nanti bahagia dalam hidupnya? Wa sa'idun aw sa'idun, atau dia nanti susah kehidupannya. Kalau begitu tidak usah kita berusaha. Kalau memang susah-susah lah. Ini kalau satu hadis dibaca. Kalau misalnya Allah menghendaki saya kata ditulis saya misalnya sa'idun, ya tidak usah saya bekerja sa'idun, saya pasti bahagia. Kalau kita paham cuma satu hadis, makanya perlunya mengaji. Karena orang kadang-kadang begitu, ya dia bapak topik apa, wah sudah syakir saya punya ini, saya sudah susah tidak. Kalau anda terperangkap di sini tidak ada
Manusia itu diberikan dia jalan keluar juga, sekalipun malaikat dia sudah tulis di sini kan kita tidak tahu apa tulisannya malaikat. Setelah 120 hari kita tidak tahu apa tulisannya. Inilah diberikan manusia jalan keluar. Kalau Anda mau jadikan anaknya misalnya penghafal Quran, maka ibunya harus dia bersungguh-sungguh dia menghafal atau mengaji untuk membentuk anak-anak yang ada di dalam rahim itu. Terserah Anda mau bikin apa itu anak. Sekalipun sudah dituliskan tidak ada yang tak bisa di sini. Tapi bisa saja kalau Anda bersungguh-sungguh mengaji, menghafal Al-Quran, anak-anak bisa terbentuk di dalam. Jangan langsung mengatakan nanti setelah tulisan mengatakan aku mampu masuk binalita. Ada namanya di dalam hadis itu dikatakan ikhtiar, usaha. Pasalnya di semanin toto ya sudah. Misalnya ini taman di surga aja kalau ke masjid tapi tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda sa'idun itu dia adalah dia senang kalau dia sudah mendekatkan diri kepada Allah seperti salat, berjamaah dan lain sebagainya. Memang ada perjalanan terbaik ya insyaallah. Tadi di sini perlu saya jelaskan bahwa di arba'i kalimatnya hanya 4 yang disuruh tulis oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya seseorang. Jadi masalah rezeki ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Memang dia sudah tulis tapi ada namanya ikhtiar, bekerja, berusaha. Cuma dia tidak berarti di bulan Allah Ta'ala, karena bisa-bisa nanti di sini akidah kita itu beralih menjadi akidah Yahudi atau akidah Nasrani atau akidah orang musyrik atau akidah orang munafik. Sering saya katakan bahwa waktu ditanya Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahudi, maka dia pancani menulis man khalaqas samawati wal ard, apa jawabannya dalam Al-Qur'an? Dia katakan la yaqulunna Allah juga menciptakan semuanya. Karena ini tadi rezeki tentang masalah rezeki, tapi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dia paham bahwa rezeki ini memang sudah ditentukan, tapi Allah juga menyuruh kita kan ikhtiar. Jadi dia cocok dari posisi ini ayat yang apa, kemudian kita akan ceramah menyampaikan dia ini hadis semua ada berkaitan. Kalau langsung begini langsung kita paham ya sudah kan rezeki saya begini, itu namanya putus asa. Jadi dua kita kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu para sahabat adalah ada namanya ikhtiar, tapi kita harus maju aja tentang masalah rezeki. Sudah rezeki kalau kita sudah berusaha ternyata sampai kita meninggal, nanti kita meninggal belum begitu rezekinya dia sudah selesai. Sampai baru Nabi mengatakan kalau Anda sudah titik terakhir maka Anda harus berkata qadarullah berapa tentu mengatakan. Kalau sekarang dulu masih bisa kita lari sampai di mana, masih bisa orang. Yang kedua, yang Rasulullah SAW ceritakan di sini malaikat dia suruh tulis adalah wa ajalihi, ajalnya seseorang. Ajal kita tidak tahu juga siapa ajal kita, kapan ajal kita. Makanya berusaha setiap waktu kita ke masjid, setiap waktu kita ke baca Al-Quran. Kenapa kita tidak tahu ajal kita? Kapan ajal kita ini? Jadi sudah ditulis itu. Jadi makanya kapan itu saya sampaikan bahwa ajal ini tidak ada istilah bimali, tidak ada kan itu hanya bahasa bimali. Ada pula di kajian biolog, bukan syar'i, bukan agama. Misalnya contohnya, tapi makhluk itu mungkin sudah tidak ada sekarang. Ajak kalau diisi serum dari umum itu mati sebab malu disudi sobat ini. Tidak boleh dikasih begitu, karena aja sudah ditentukan, sudah sampai kalau sudah meninggal orang baru kita katakan sudah selesai meninggal. Tidak boleh lagi misalnya kalau orang sudah meninggal dia katakan harus begini, sudah selesai dia. Ajalnya sudah ditulis memang begitu.
Magleman nasabaya waktu nasamalasa dan perhatikan nih matangnya nanti ke rumah sakit makanya kita sudah tahu siapa itu sudah ditulis oleh Allah itu sudah ditulis oleh malaikat itu. Sekarang kamu harus katakan Allah benar tentu Allah mending di pesan itu tidak bisa lagi. Tapi waktunya dia sakit itu ada namanya Allah apa namanya? Ada berusaha tipu dokter itu orang muda gue. Kalau memang sudah sampai di situ ternyata begitu ya selesai. Tidak usah dibicara kalau sudah terakhir karena tulisannya sudah begitu dia mengakuinya. Tapi selama belum ya selesaikan masalahnya atas saja dan malah sakit ya selesaikan di atas saja kan semua itu salat itu mengandung semua permintaan. Agak biasa gimana letak permintaan misalnya wa'afini agak betul biasa wa'afini ringan kesehatan berikan saya kesehatan jadi minta. Tapi kalau misalnya selama proses ini kita sakit juga sampai kita meninggal maka selesai kita katakan Allah sudah selesai kan sudah ada ikhtiar. Sudah kita di atas sajadah minta, sudah kita kemudian sudah, ternyata begitu ya sudah. Maka jalan terakhir diberikan oleh Rasulullah istighfar banyak. Istighfar ada di jalan keluar. Jadi wa'ajali waktu malaikat disuruh yursal ilaihil malak fayanfuhu fiha ruh sudah ada ruh maka diperintahkan oleh malaikat yang tulis yaitu rezekinya wa'ajalihi ajalnya wa amalihi adalah amalnya wa syakirun aw sa'idun menyusahkan atau dia adalah baik. Nah, tadi saya katakan harus dua kita, tidak boleh cuma satu. Mapai sunaburu asana, ya kau makan lagi makulir, tidak boleh. Ahlus sunnah wal jamaah yang ikut kepada sahabat maka ada yang harus kita pegang yaitu ikhtiar. Tapi ikhtiar ini adalah nomor dua. Kita tawakal dulu kemudian ikhtiar. Yang biasa kita lakukan ikhtiar dulu baru tawakal. Berbalik itu akidahnya orang Yahudi. Lokal itu makmur cuma makmur sok ada ya Allah. Nah, Allah dulu. Karena itu perbedaannya. Kalau orang Yahudi dia ikhtiarnya banyak, tawakalnya kurang. Kalau orang beriman ini ahlus sunnah yang mengikut salaf kepada sahabat maka dia dulu tawakal kemudian ikhtiar. Apa dasarnya? Allahus samad. Semua ini harus kita gantungkan kepada Allah. Lapar, masalah, semua kita gantungkan kepada Allah. Karena semua disitakan kita ada bermasalah. Masalah mana? Kemudian selanjutnya jadi bukan doa supaya kita tidak gagal paham di sini karena kalau orang kadang-kadang dia putus asa dia kata Pak itu tidak boleh. Ini dua harus pegang tawakal dengan ikhtiar. Cuma mana yang didahulukan mana yang mendoakan itu kita paham betul. Karena Yahudi berbeda dengan akidah kita. Wa wallahi alladzi la ilaha illallah ghairuhu demi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Coba. Dan setelah dia tulis ini, rezeki, ajal, bahagia, susah, maka dikatakan di sini, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah, tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Jadi rezeki mesti kau minta dulu kepada Allah. Kemudian kau mencari rezeki, ikhtiar namanya. Ajal, Anda sakit, kau harus minta dulu kepada Allah, kemudian kau pergi berobat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian inna ahadakum, sesungguhnya kalian ini la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Kalau memang katanya kata Rasulullah SAW, perbuatan kalian ini adalah ahli surga yang selalu kau kerjakan ini memang baik, maka
Di dalam surga, apakah yang kita akan capai dalam surga? Perkataan apa yang kita capai di dalam surga nanti? Adalah perkataan tasbih. Tidak ada lagi perkataan cerita kuasa selesai, tidak ada. Kita ta'ajjub, bersyukur. Itulah perkataan Salman yang saya jelaskan dulu tentang masalah sedekah. Apa yang dia bilang? Subhanallah. Sekarang biasa kita kamarin subhanallah, itu adalah perbuatan surga. Di dalam surga nanti orang semua katakan subhanallah. Kenapa ada di sini? Kenapa begini? Kenapa? Seperti kalau orang naik pesawat, baru naik pesawat, apa yang subhanallah? Sempurna warnanya. Kenapa sampai saya begini? Sampai di hotel apa ini? Sampai di Mekah lagi subhanallah. Itu perkataan baru di dunia ini. Dikatakan orang itu menangis kalau dia sudah sampai di Mekah, dia lihat hotel, dia lihat Ka'bah, dia ada begini selamanya, dia ada cerita saja, maka dia katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau bahasa barunya saya begini seperti cicak. Iya begitu perkataannya di dunia itu. Makanya perkataan ahli surga itu adalah kalimat subhanallah. Didatangkan bidadari, didatangkan dengan makanan, keindahan, rumahnya rumah emas, dan banyak sekali dalam Al-Quran diceritakan di dalam surah-surah Waqiah itu atau surah yang lain banyak sekali. Apalagi, alhamdulillah itu perkataan surga. Napas seseorang nanti dalam surga itu adalah cuma satu saja. Napas semua manusia yang masuk ke dalam surga napasnya adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Seandainya saya di dunia dulu saya betul-betul beribadah, saya betul-betul mengimbang, alhamdulillah saya dapatkan begini, tingkatannya sudah begini. Alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Wa faqihatun katsiratun la maqtu'a la mamnu'a. Surga ini buah-buahannya luar biasa. Alhamdulillah. Orang begitu saja dalam surga nanti. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan adalah perbuatan ahli surga, maka antaranya itu adalah surga itu adalah cuma satu situ saja. Sirop paman taman surga karena perbuatannya perbuatan ahli surga. Jadi jangan lepas dari perkataan-perkataan surga. Ya karena kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu semuanya itu subhanallah, Allahu Akbar, ya maha Allah maha besar. Makanya kalau kita akan ruku masuk pada romus, apa kita baca itu? Subhana Rabbi al-azim wa bihamdi. Mapancing pengulangan. Subhana Rabbi al-azim. Azim itu adalah agung, mulia. Dikata mulia dilindungi, dikata agung di dunia tidak ada, Allah saja maha agung. Jadi buat apa kita akan tercengang dengan dunia ini? Yang agung itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kalau baru kita lihat ini misalnya kita sudah tercengang yang luar biasa, berarti dia akan kesempatannya. Tidak agung di dalam sana kalau ada orang selalu heran melihat sesama manusia yang begitu hebat. Melihat orang ini merasa hebat, melihat ini segala-galanya aku di dunia tidak berarti sholatnya tidak belum dia mendekat pada sini bahasa subhana rabbiyal azim. Coba kalau ruku misalnya lama-lama kemudian dia ucapkan dalam hati mapancing pengulangan, cuma tidak bisa diucapkan karena kalau kita berbahasa Batak kita katakan saja bahasa Arabnya, kemudian kita akan bersabit mahsusi Allah yang maha agung. Maka kita bagaimanapun pengaruh di dunia ini tidak terpengaruh. Mendengar musik di sana ya kita lari ke sini ke masjid. Mendengar di sana apa di sana permainan di sana misalnya kita lari ke masjid kalau sudah sampai waktunya. Tidak mungkin ada terpengaruh karena al-azim di sini. Cuma sampai coba. Jadi makanya kalau ruku jangan terlalu cepat. Subhana rabbiyal azim. Coba diresapkan. Pancing Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung. Jadi makanya indah ada perkataan surga semua itu nanti. Sujud lagi subhana rabbiyal Allah. Allah itu adalah maha tinggi. Tidak ada yang ada tinggi di dunia ini. Kalau orang puji ini, raja ini, Allah yang maha tinggi. Perkataan surga semuanya. Maka Rasulullah SAW orang yang senang dengan perkataan-perkataan surga, amalan-amalan surga, yaitu adalah bainahu wa bainaha illa zira'un, antara dia dengan amalnya itu adalah zira'un, artinya surga itu adalah tinggal
sisiku manibawa tentang mana adalah surga. Memang tidak ada orang yang tahu bahwa dia adalah ahli surga, tapi kalau pekerjaannya adalah memang ahli surga, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah ahli surga. Ditanya juga Rasulullah, apakah kamu sudah ahli surga? Dia mengatakan saya belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Tapi kalau perbuatan amal saya sudah. Dia bilang Nabi maka dia baik orang kalian kedua. Illa zira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amalina. Kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan ahli neraka, pekerjaannya ahli neraka, fayadkhuluha, dia masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum liya'malu bi amali ahli nar. Memang pekerjaannya di dunia ini adalah identik dengan pekerjaan ahli neraka, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Zaman-zaman Nabi itu tidak mengatakan bahwa misalnya Quran akan dilipat tentu macam-macam mau zaman-zaman anak kali betul jama susah banget jama itu. Anu dia karena ada sebenarnya menyenangkan, maka perbuatan itu adalah memang perbuatannya di neraka. Minum, adakah minuman di neraka jahanam? Ada juga. Bagaimana diterangkan dalam Al-Quran? Ada banyak. Ini kan kata tahu nak punya minum darah, nak punya minum arak, dan semua minuman neraka jahanam itu kalau minuman layangan juga ada. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, jadi antara dia dengan neraka jahanam itu adalah illa zira'un, sisi butuh sama-sama. Jadi dipilih metode ini siapa? Karena kematian cuma satu kali saja, hidupnya saja selesai hidupnya sudah. Bagaimana dia sana sudah hidup orang. Jadi pilih saja di dunia ini, mau ahli jannah, ya lakukanlah perbuatan-perbuatan dalam surga. Mau ahli nar, lakukanlah ahli nar di dunia ini. Sudah jelas. Al-Quran mengatakan kata bayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas yang hitam dengan yang putih. Dipilih mana di bawah? Mana yang kita mau? Cuma Nabi selalu memberikan dengan keluar berusaha minta kepada Allah, tapi yang bisa minta itu juga adalah orang yang ahli surga. Perbuatan surga juga selalu minta ya Allah. Berarti sampai sunnah misalnya, orang misalnya orang itu minta satu isi, ya Allah berikanlah nikmat teringat nyaman ditujukna jamaah kaki gunai supaya tidak sia-sia umur kita. Di mana? Kalau Anda sudah senang duduk begini, nikmat itu. Tapi kalau Anda kesenangannya dia cerita di pinggir jalan sana, ya nikmat juga. Di tanda-tanda makin mahal kalau lalu sesuatu dapatnya nikmat juga kalau ketemu teman-teman, tapi tidak ada faedahnya. Anda nikmat di dalam membaca Al-Quran, nikmat juga. Jadi tidak bisa dipaksakan orang. Jadi tergantung orang ini bagaimana dia berusaha. Bagaimana usahanya, itulah yang disebut dengan disebut dengan usaha manusia. Silakan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira'un, maka sedepan sisiku membawa tertentu dari neraka jahanam. Fa ya'malu bi amali jannah fa yadkhuluha, kalau memang dia adalah perbuatannya adalah perbuatan ahli surga, maka insyaallah dia akan masuk ke dalamnya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Inilah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya rasa sampai di situ hadis ini yang keempat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi kembali saya katakan apa tadi artinya nutfah? Nutfah artinya nutfah mani. Nutfah. Berapa lama prosesnya nutfah? Mani itu proses dalam rahim ibu 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah darah 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi mudghah, daging. Setelah 40 hari juga ini baru disuruh malaikat dia pergi tiupkan roh. Setelah dia tiup roh, maka dia disuruh malaikat menulis rezeki, ajal,
membuat dia tidak bahagia, susah. Maka di sinilah dibutuhkan ikhtiar manusia. Bagaimana dia ikhtiar usaha di dunia ini? Nah, Pak Guru di Nabita, kalau berhubungan ibumu harus kuasai ikhtiar itu karena tidak ada yang tahu. Itulah kesimpulan hadis ini. Mungkin sebelum kita akan buka pertanyaan dulu, siapa tahu ada yang bertanya tentang masalah ini, tentang materi ini, rezeki wa ajalihi dan lain sebagainya. Silakan. Izin Pak Kiai. Iya. Pernah saya membaca suatu hadis tentang pada saat itu Rasulullah bersama sahabat